Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua memperoleh petunjuk kebenaran menuju kesuksesan duniawi dan ukhrawi. Kali ini akan dikisahkan seorang ulama karismatik berasal dari Cakung, yaitu Guru Asmat. Nama sebenarnya adalah Ahmad, namun beliau dipanggil dengan nama Asmat oleh kawan-kawan sepengajiannya. Nama Asmat kemudian lebih populer dan dikenal banyak orang daripada Ahmad. Beliau lahir di Kampung Baru, Cakung, pada tahun 1904 dari pasangan Kuncung bin Ringgit dan Fatimah binti Haji Rusin bin Haji Jirin bin Gendot. Tidak diketahui secara persis tanggal dan bulan kelahirannya. Kisah kecil Guru Asmat. Beliau ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya pada usia 4 tahun, secara berturut-turut di tahun yang sama 1908. Pertama yang wafat adalah ibunya dan disusul kemudian ayahnya. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Haji Anwar. Dikisahkan, dalam masa pengasuhan ini, pamannya pernah didatangi oleh seorang kiai dan berpesan, agar Haji Anwar betul-betul merawat Asmat kecil. Karena kelak ia akan menjadi orang besar. Tutur kiai tersebut, kasih sayang Haji Anwar kepada Asmat kecil sangatlah besar, bahkan melebihi kepada anak-anaknya. Contohnya, jika Haji Anwar membeli kain sarung, dia akan memberikan yang terbagus untuk Asmat kecil, sedangkan untuk anak-anaknya diberikan yang biasa-biasa saja. Sehingga muncul istilah dari anak-anak Haji Anwar, apa-apa untuk Asmat. Pertama kali Guru Asmat kecil mengaji kepada Guru Ahmad Sukapura, selama 3 tahun. Kemudian pada usia 8 tahun, beliau mengaji ke Muallim Tabroni, Paseban selama 2 tahun. Di tempat Muallim Tabroni lah beliau dikenal dengan nama Asmat. Nama yang melekat sampai beliau wafat. Nama Asmat ini diberikan oleh teman-temannya sesama murid Muallim Tabroni. Beliau dikenal berotak encer dan kritis. Sering sekali beliau bertanya kepada Guru Tabroni hal-hal yang muskil, sehingga Guru Tabroni merasa kewalahan, dan akhirnya Guru Tabroni mengantarkan Asmat kecil ke Guru Mahmud, untuk mendapatkan pelajaran agama berikutnya. Selain itu, beliau juga mengaji kepada Guru Aim, Kuningan. Semakin terus mengaji, semakin merasa kurang ilmu. Ini terbukti dari banyaknya guru yang didatanginya untuk mengaji. Selain disebutkan tadi, diantaranya yaitu Guru Marzuki Cipinang Muara, Guru Mukni Kuningan, Guru Abdul Majid Pekojan, Guru Salam Rawabangke, dan Guru Marwan Tanjung Priuk. Beliau tak segan-segan untuk mengaji walau usianya sudah lanjut. Selain itu, beliau juga mengaji kepada para habaib Betawi yaitu Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur, dan Habib Umar Condet. Setelah beliau merasa memiliki ilmu yang cukup, beliau mulai mengajar dan membuka pengajian di rumahnya. Kitab-kitab yang diajarkan adalah Tasrifatul Afal Ilmu Sorof, Al-Ajurumiyah Ilmu Nahwu, Hasyiyatun ala Al-Ashimawi, Ilmu Nahwu, Matan Safinatun Najah Ilmu Fikih, Matan At-Takrib wa Syarhuhu Fathul Qorib Al-Mujib, Ilmu Fikih, Risalat fi Al-Istiyarah li Syaid Dahlan, Ilmu Bayan, Jauharul Maknun, Ilmu Balago, Idohul Mubham, Ilmu Mantik, Kifayah Al-Awam, Ilmu Kalam, Bidayah Al-Hidayah lil Ghazali, Tasawuf. Dan masih ada beberapa lagi yang diajarkan oleh Guru Asmat. Kisah kekaromahan Guru Asmat. Ada kisah menarik pada saat Guru Asmat pergi haji di tahun 1973. Pada saat di Masjidil Haram, uangnya dan uang istrinya sempat dicuri orang. Beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian, uangnya kembali di hadapannya. Tapi, beliau tidak mau mengambilnya, beliau tinggalkan dan biarkan uang itu tergeletak begitu saja di lantai. Selain memiliki karomah, Guru Asmat terkenal karismanya. Pernah suatu hari, beliau mau pergi mengajar. Ada seorang pejudi sabung ayam yang melihat beliau lewat. Karena malu dengan Guru Asmat, pejudi ini mengekap ayam aduannya di antara kedua pahanya, agar tidak terlihat oleh Guru Asmat. Setelah Guru Asmat berlalu dari pandangannya, kemudian si pejudi melihat ayam aduannya itu, yang tadi disembunyikan di sela-sela pahanya sudah dalam keadaan mati, lemas, kehabisan nafas. Kisah lain tentang sorban Guru Asmat. Ada seorang jagoan di wilayah Sukapura, yang memiliki sawah. Ia melakukan tindakan semena-mena dengan memonopoli pengairan sawah. Si jagoan hanya membuka aliran air hanya untuk mengairi sawahnya saja.
Sedangkan, untuk sawah orang lain termasuk sawah Guru Asmat, tidak mendapatkan air, si jagoan tidak segan-segan untuk membacok siapapun yang mau menutup pintu air yang dibukanya. Pada suatu malam, Guru Asmat yang tidak mengetahui sebab sawahnya tidak mendapatkan air, mendatangi pintu air yang dimonopoli si jagoan. Guru Asmat kemudian menutup pintu air, agar mengalir ke sawah-sawah milik orang lain dan juga miliknya. Guru Asmat kemudian pulang ke rumahnya, tetapi, sorbannya tertinggal di pintu air. Tak lama setelah Guru Asmat pulang, datanglah si jagoan. Ketika melihat sorban Guru Asmat, ia tidak berani untuk membuka pintu air. Si jagoan kembali ke rumah. Tak lama kemudian, ia kembali ke pintu air, ia lihat masih ada sorban Guru Asmat, dan kembali ia pun tidak jadi membuka pintu air. Kejadian ini terus berulang sampai pagi. Karisma yang besar yang ia miliki, tidak membuatnya sombong dan ujub. Beliau begitu tawadu, dan menghormati siapapun. Jika beliau berjalan dan berjumpa dengan seseorang, maka beliau akan mendahulukan mengucapkan salam, sambil mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya, di samping sebelah kanan kepalanya sebagai tanda hormat. Beliau melakukannya kepada setiap orang yang ditemuinya, tanpa peduli apakah orang yang diberikan salamnya itu membalas atau tidak. Kebiasaannya ini sempat membuat malu dan mendapatkan gugatan dari anak-anaknya yang sering menyertainya. Guru Asmat hanya berkata, mereka tidak tahu sunnah Nabi tentang keutamaan mendahulukan salam. Penghormatan yang luar biasa juga ia berikan kepada guru-gurunya. Misalnya, beliau tidak canggung untuk mencium tangan gurunya, Muallim Kiai Haji Syafi'i Hazami yang umurnya jauh lebih muda darinya, bahkan pantas untuk menjadi muridnya. Walau Muallim sendiri tidak mau dicium tangannya, namun seringkali kecolongan, karena ketika salaman, Guru Asmat buru-buru mencium tangan Muallim Kiai Haji Syafi'i Hazami, dan secepatnya dibalas oleh Muallim Kiai Haji Syafi'i Hazami, dengan mencium tangan Guru Asmat. Bentuk penghormatan lain kepada gurunya, setiap bulan puasa beliau selalu rutin mengirim beras, tape uli, dan panganan lainnya kepada dua gurunya, yaitu Guru Mahmud dan Guru Aim. Hal ini Guru Asmat lakukan sampai beliau tidak mampu berjalan lagi karena faktor usia. Tanggal 19 April tahun 1987, kabar wafatnya Guru Asmat mulai menyebar. Radio At-Tahiriyah turut menyiarkan berita duka ini. Ribuan orang datang melayat, beberapa ulama Betawi yang datang melayat diantaranya adalah Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Thohir Rohili, Kiai Haji Muhajirin adalah diantaranya. Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, meminta agar wajah almarhum tidak ditutup sebelum ia datang. Setibanya Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami datang, dipandangnya wajah almarhum. Sejenak kemudian ia mengecap telunjuk kanannya, dan menulis di dahi almarhum, Haza, min auliyaillah. Hari itu, seorang waliullah pergi meninggalkan kesan mendalam. Meninggalkan beberapa karya tulis diantaranya, berupa tulisan doa dan ilmu yang terus mengalir, dan dialiri murid-muridnya dan generasi penerusnya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengakhirinya.